Sebelum kita memulai acara kebaktian kita, patut dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa di dalam hati kita. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 110 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus,
pikiran yang baik dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Kor Ina HKBP Onan Gadu-Gadung. Inani HKBP
Mari kita puji Tuhan kita dari buku Nyanyian nomor 658 ayat 1. Kita mendengar hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat ke-5 sampai ke-10. Hukum ke-5, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat yang ke-7, jangan berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Hukum Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Nyanyian nomor 424 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 453 ayat 4. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ke-11 setelah Trinitatis, tertulis di dalam Mazmur, pasal yang 34 ayat 1 sampai ke pasal yang ke-8. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Apabila memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 404 ayat 1 sampai ayat kedua. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan lagu pujian dari Kor Remaja Naposo Bulung.
Kita bernyanyi dari buku 697 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada minggu kita tertulis di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-32. Saya akan membacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bila kita memasuki sebuah masyarakat atau komunitas atau perkumpulan, kita wajib menuruti setiap kebiasaan dan aturan masyarakat atau komunitas yang ada di tengah-tengah perkumpulan tersebut. Seorang anak SMA ketika di rumah orang tuanya, dia bisa suka mabuk, bangun sesuka hatinya, dia bisa tanpa membersihkan kamarnya. Tetapi setelah dia diterima menjadi taruna di akademi militer, dia harus membuang semua kebiasaan lama itu. Dia tidak boleh mabuk, dia harus bangun pagi-pagi sekali, dia harus membersihkan kamarnya sampai rapi, dan dia harus hidup disiplin dalam segala hal. Seperti itulah seharusnya bila kita sudah menjadi seorang pengikut Kristus yang diserukan Paulus pada firman hari ini. Di ayat sebelumnya Bapak Ibu serta saudara-saudari ayat 23 sampai 24, Paulus menjelaskan setelah kita percaya dan dibaptis dalam nama Yesus, kita sudah menjadi manusia yang baru. Semua perbuatan manusia yang lama harus ditanggalkan, seperti kita menanggalkan pakaian kita yang kotor. Lalu kita mengenakan pakaian yang baru, pakaian yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus. Manusia lama adalah hidup yang membuat dosa sebagai sebuah kebiasaan dan menyerahkan hidupnya mengikuti jalan iblis. Tetapi kita sudah menjadi pengikut Yesus.
hidup kita haruslah hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, karakter kita harus meneladani karakter Tuhan Yesus itu sendiri. Bapak Ibu serta saudara-saudari, apa yang bisa kita lihat dalam perikop kita pada hari Minggu ini? Ada 6 hal yang bisa kita lihat Bapak Ibu serta saudara-saudari. Yang pertama dikatakan di ayat 25, buanglah segala dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Bapak Ibu serta saudara-saudari, dunia kita yang kita huni sekarang sudah dikuasai oleh dosa, penuh dengan dusta, penuh dengan tipuan, kepalsuan dan kebohongan. Oleh sebab itu ada lagu mengatakan dunia ini panggung sandiwara. Banyak hoaks, berita-berita yang tidak benar. Perilaku itu adalah perilaku orang-orang yang masih dikuasai oleh dosa, dan iblislah yang menjadi bapa mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudari, ketika kita menjadi murid Yesus, perilaku yang harus dibuang adalah perilaku yang telah melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ada seorang bijak mengatakan, berdusta adalah dosa yang sangat besar. Suatu pelanggaran khusus terhadap kewajiban-kewajiban yang mengikat orang-orang Kristen dan sangat melukai serta merugikan perkumpulan Kristen. Oleh karena itu orang tua sangat perlu mendidik anak-anaknya lebih dini untuk selalu berkata-kata benar. Bapak Ibu serta saudara-saudari, setiap murid Yesus harus berkata benar kepada sesamanya. Berlaku jujur yang satu kepada yang lain. Mengapa demikian? Karena kita adalah sama-sama anggota tubuh Kristus yang harus bersatu dan telah dipersatukan oleh Kristus. Kita dapat hidup aman hanya karena indera saraf kita menyampaikan informasi yang benar kepada otak. Bila salah atau kita tidak benar, hidup kita bisa berada dalam kehancuran. Demikian juga dengan kita akan tetap dapat sehati dan seperasaan bila semuanya kita dapat berkata dan berlaku jujur di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu serta saudara-saudari, kuasai amarahmu. Dikatakan di ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Sama dengan dikatakan dalam Mazmur 4 ayat 5, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Bapak Ibu serta saudara-saudari, karakter pemarah bukanlah karakter Yesus. Walaupun Yesus pernah marah ketika ia melihat ada yang salah di tengah-tengah bait Allah. Siapapun bisa dan siapapun pasti pernah marah. Tetapi dikatakan jangan sampai kita berbuat dosa. Aristoteles pernah mengatakan bahwa semua kita bisa marah karena kita marah itu menjadi hal yang sangat mudah. Tetapi ingatlah, ketika kita marah, marahlah kepada orang yang tepat, dengan takaran yang pas, untuk tujuan yang benar, dengan cara yang benar. Memang bukan hal yang mudah ini Bapak Ibu serta saudara-saudari. Itu sebabnya kita harus memberi diri kita untuk dikuasai Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang akan menolong untuk kita mampu menguasai diri kita dan mampu kita mengelola rasa amarah kita. Sehingga amarah kita, kemarahan kita tidak menguasai kita. Orang Kristen mengatakan, terlebih orang Batak, si boru puas, si boru bakara. Sapala puas, suada marah. Ada juga yang mengatakan, purpar pandedorpi bait tu di posna. Perilaku seperti itu bukanlah perilaku yang dikehendaki Tuhan. Tetapi kita diminta bagaimana kita harus mampu menguasai diri. Sehingga mampu menguasai dan mengendalikan amarah. Sehingga kita tidak menjadi alat iblis untuk melakukan perbuatan dosa. Yang ketiga Bapak Ibu serta saudara-saudari, orang percaya harus bekerja dengan giat untuk bisa memberikan kepada yang berkekurangan. Itu yang dikatakan di ayat yang ke-28. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Bapak Ibu serta saudara-saudari, hendaknya kehidupan kita mampu menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kita. Yang keempat Bapak Ibu serta saudara-saudari, orang percaya harus mampu menguasai lidah atau perkataannya.
Dikatakan di ayat 29, kalau kalian berbicara, janganlah memakai kata-kata yang kotor. Pakai sajalah kata-kata yang membina dan memberi pertolongan kepada orang lain. Kata-kata seperti itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mendengarnya. Untuk itu Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, hati kita harus benar-benar bersih. Hati kita harus dikuasai oleh Roh Kudus, karena setiap perkataan timbul dari hati. Hanya orang yang masih dikuasai oleh iblislah yang suka mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata sembrono. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kita mau belajar seperti Ayub. Kata-katanya mampu memberi semangat, membangunkan orang yang tersandung, orang yang lemas, dan orang yang penat. Untuk itu kita harus pintar memilih kata-kata dan mengucapkannya pada saat yang tepat. Apapun yang kita katakan, baik melalui lisan ataupun tulisan, terutama melalui postingan kita di tengah-tengah medsos kita, hati-hati. Jangan ada kata-kata kotor atau kata-kata yang merendahkan martabat atau membuli orang lain. Tetapi haruslah kata-kata yang memberikan semangat, dorongan, pencerahan, kekuatan, dan semangat baru bagi orang-orang di sekitar kita. Yang kelima Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, dikatakan di ayat 30, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kita tahu Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Roh Kudus adalah penuntun hidup yang mengajarkan tentang kita jalan yang dikehendaki Tuhan, agar kita mampu menjadi anak-anak yang disayangi oleh Tuhan. Tetapi jika kita memberontak oleh jalan Roh Kudus, tidak menuruti tuntunan Roh itu, kita akan menjadi celaka. Itu yang membuat hati Roh Kudus menjadi berduka. Mendukakan Roh Kudus sama berarti dengan melawan tuntunan Tuhan, akan mengakibatkan kita celaka dan merugikan diri kita sendiri. Tetapi kita diajak untuk menaati tuntunan Roh Kudus agar kita selalu berbahagia dalam kehidupan kita. Yang terakhir Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, seorang percaya harus membuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah, juga segala kejahatan. Tetapi kita diajak untuk harus ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Seperti Allah juga yang telah mengampuni kita. Dalam hidup kita yang selalu berhadapan dengan orang-orang yang bersikap kasar, yang selalu memusuhi kita dan mungkin mencelakakan, bahkan membenci kita, kita harus mampu menunjukkan hidup-hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang Kristen harus menunjukkan sikap hidup yang berbeda. Seperti yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berkatilah mereka yang membencimu. Memang hal yang sulit untuk kita lakukan, tetapi ketika kita mengandalkan Roh Kudus, kita mampu dikuatkan melakukan setiap hal-hal kebaikan, terlebih menaati tuntunan dari Roh Kudus. Semoga kita mampu melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang kami rasakan pada saat ini. Terlebih kami baru saja mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah firman-Mu agar menjadi terang di tengah-tengah kehidupan kami. Ajarlah kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami semakin dibaharui, melakukan setiap kebaikan, terlebih menjauhkan hal-hal yang membuat kami jatuh ke dalam dosa. Bapa di dalam surga, berkati setiap jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan dalam setiap kehidupan mereka, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau berkati setiap kehidupan jemaat-Mu. Begitu juga Bapa untuk setiap permintaan dan permohonan kami di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Kami sadar kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Hapuskanlah segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami semakin layak untuk menerima setiap berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi sekaligus mengumpulkan persembahan.
berbahagia, damai penuh. Sesudah Yesus memilihku, aku beroleh iman teguh. Semua dosaku mari tebus. Mari saksikan kasih Tuhan, jalan terangnya, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai engkau dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita. Salam, Gereja HKBP Onang Gadu-Gadu, Resort Hutagalung, Harian. Gereja HKBP Onang Gadu-Gadu berdiri tanggal 5 Juli tahun 1870 di Desa Pacurnapitu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Gereja HKBP berdiri tahun 1870. Sepakat tokoh masyarakat Desa Onang Gadu-Gadu mendirikan gereja ini dengan tokoh-tokoh adat pada tahun itu, dan tanah yang diberikan oleh Opu Raja Panggabean, Opu Raja Luhu dari Lumban Ratus, sekitar luas lebih kurang setengah hektar. Pada tahun 1870, Jemaat HKBP Onang Gadu-Gadu masih berkebaktian di gereja bangunan dari kayu, lantai papan. Pada tahun itu berjalannya kebaktian demi tahun-tahun, sepakatlah Jemaat HKBP Onang Gadu-Gadu untuk membangun gereja ini menjadi bangunan berupa beton. Lanjut kemudian melihat masyarakat perkembangan jemaat, gereja dibangun sampai sudah 3 kali renovasi. Di tahun 2022 direnovasi untuk pembangunan gereja, melihat kondisi zaman dan kondisi gereja yang kurang memadaikan. Dalam acara kebaktian minggu kita pada hari ini adalah gedung sekolah minggu, karena gereja masih dalam perbaikan. Karena itu kepada seluruh jemaat Kristiani, karena kami masih butuh uluran tangan untuk membantu pembangunan ini supaya segera selesai dan bisa kami pakai. Untuk lanjutnya masalah gereja, kami dari 5 kepala desa, jemaatnya dari 5 kepala desa, Desa Pacurnapitu, Desa Parbubu, Desa Endapor Tibi, Desa Sakaran, dan Desa Hutagalung. Jemaat sampai sekarang berjumlah 190 kakak. Demikianlah yang bisa kami beritahukan secara singkat Gereja HKBP Onang Gadu-Gadu, Resort Hutagalung, Harian. Terima kasih.